Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat di dalam Quran ya, saya akan sampaikan di antaranya surat Al-Hujurat, kemudian ada lagi nanti di surat Al-An'am, yang keseluruhan ayat ini nanti mempunyai kesimpulan bahwa selama kita hidup di dunia, tidak semua hajat kita bisa sampai, tidak semua kehendak kita bisa berhasil. Ini yang menjadi pokok ya dari ayat-ayat yang akan saya bacakan nanti. Memang di dalam kehidupan dunia ini yang mengesalkan hati itu ada saja, banyak sekali. Ini karena memang petunjuk bukan di tangan kita. Di manalah seorang murid bisa mematuhi semua apa kata gurunya. Dan sebagai seorang guru menginginkan supaya muridnya jadi orang baik semua sekali. Demikian juga orang tua terhadap anaknya. Di mana pula lah orang tua yang tidak mengingini supaya anak jadi orang yang baik semua sekali. Berhasil? Sudah diusahakan? Iya. Pasti berhasil? Belum tahu. Demikian juga terhadap suami, istri. Semua seorang suami menghendaki supaya istrinya baik. Kebalikannya juga begitu. Supaya si istri mendapat suami yang baik. Baik segala. Takkan jumpa di dunia ini. Kadang-kadang yang baik pun kita bikin, yang tak sedap juga yang datang. Ini nanti kesimpulan daripada seluruhnya ya. Dalil-dalilnya ini satu di antaranya kita jumpai di dalam surat Al-An'am. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Di situ bunyinya begini. Wa in yamsaskallahu bidurrin wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ini dalil yang pertama yang kita jumpai di surat Al-An'am ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Isinya ya. Jika Allah mau menimpangkan, saya ulangi kembali, jika Allah mau menimpakan satu bahaya kepada kamu, maka
tidak akan ada siapapun yang bisa melepaskannya, melainkan apabila Allah mengizinkannya. Demikian juga jika Allah mau memberikan satu kebaikan kepada seseorang, tidak juga ada orang yang dapat menghalanginya. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan hanya Allah lah yang dapat membulak-balikkan persoalan itu terhadap hamba-hambanya. Allah bijaksana, Allah amat mengetahui. Ada satu hal lagi yang ingin saya peringatkan. Ayat ini bukan berarti bahasa manusia itu tidak berusaha. Ini salah lagi nanti nih. Allah yang menentukan sesuatu itu terserah saja kepada Allah. Kalau saya tak sembahyang, kalau Tuhan mau masukkan ke surga kan bisa. Iya pula. Salah tafsir begini ya. Hal yang di atas yang kita sebutkan ini adalah pekerjaan Allah yang maha ghaib untuk kita semua. Kita tidak mengetahui. Dikhabarkan oleh Allah kepada kita. Supaya manusia itu kalau tiba mendapat rahmat Allah, jangan sombong tak tentu. Itu dari Allah itu ya. Jadi yang dikehendaki di sini, kalau ada rahmat, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau kebetulan Allah memberikan sesuatu yang tidak enak, entah penderitaan, jangan engkau menjadi orang yang putus asa. Ini yang dimaksud oleh ayat. Dan nanti lebih lanjut ada nilainya terhadap orang yang sabar, orang yang tabah. Kalau tidak Tuhan katakan di dalam Quran pada ayat yang lain. Engkau ya Muhammad, bukan engkau yang memberi petunjuk orang itu, bukan. Walaupun orang itu orang yang engkau kasihi, belum tentu apa yang kata engkau diikutkannya. Ada yang mengikut, mematuhi. Jangan kau sangka Muhammad, karena kaulah, petunjuk dari kaulah, tidak, petunjuk di tangan saya. Engkau sebagai rasul, wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Engkau sebagai rasul hanya menyampaikan. Apakah dengan penyampaian engkau orang mau ikut atau tidak, engkau jangan berkecil hati, itu di tangan saya. Oh, ini saya sampaikan ya, apalagi terhadap kita yang berkeluarga. Siapa yang ingin supaya anaknya jadi orang jahat? Tidak ada ya. Kalau kedapatan bagaimana? Ya sudahlah. Orang yang siapa pula lah mertua yang tidak mengingini supaya mendapat menantu yang baik. Kebalikannya juga begitu. Di mana pula lah seorang menantu yang tidak menginginkan mendapat seorang mertua yang baik. Tapi apa selamanya berhasil? Belum tahu. Apalagi yang sudah tua-tua macam saya ini punya pengalaman ya. Dikawinkan anak, mudah-mudahan aman, tentram. Sama anak kita sayang, tapi awak tak dipedulikannya. Ada juga menantu yang tukang ngompas orang tuanya. Mertuanya dikompasnya juga. Tapi kebalikan pun ada juga begitu. Tidak sedikit mertua yang mengompas menantunya. Kalau begini jalan main hidup sudah tak betul lagi ini. Tak ada ya, kebahagiaan itu tidak terletak pada tempat yang macam itu.
Kebahagiaan itu terletak pada jiwa yang tentram. Kalau tidak kan Nabi katakan, wala in jaza'ta fa'alaikal maqadir wa anta maznubun wala in sabarta fa'alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Kalau ada yang datang menimpa engkau hingga timbul gelisah di dalam hati. Ini gelisah di dalam hati ini termasuk orang yang buruk sangka terhadap Allah ya. Apakah dengan begitu akan Allah robah ketentuannya terhadap engkau? Tidak juga, berjalan terus. Di waktu itu engkau orang yang berdosa ya. Tapi jika engkau menyerah bulat sabar, apakah dengan sabar itu takdir itu akan berubah? Tidak juga, dia akan begitu. Cuman bedanya, kalau engkau kesal, kau berdosa. Tapi kalau engkau hadapi dengan penuh ketabahan, engkau adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Itu saja bedanya. Alah, tak usah itu lagi. Sedangkan nabi-nabi dulu pun kena coba juga ya. Sama sekali kita kena coba. Nabi-nabi pun kena. Sejak nenek kita yang pertama sudah kejadian itu. Nabi Adam umpamanya. Ya. Dia punya anak ya. Nabi Adam beranak laki-laki perempuan. Sejalan-sejalan tuh ya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Dan kalau menurut riwayat itu sekali lahir dua, kembar. Tapi sejalan. Ya, kembar, laki-laki perempuan. Jadi rupanya di dalam sejarah itu, kalau Al-Quran saya baca ini panjang kali nih, tak habis nanti panjang kali ayatnya nih. Jadi di antara anak-anaknya ini Habil Kabil ini, Habil Kabil, ya. Ini Habil Kabil ini kan sampai berbunuh-bunuhan ini. Jadi menurut caranya di waktu itu, kembar pertama, kembar kedua, kan sejalan-sejalan tuh. Kembar pertama laki-laki perempuan, kembar kedua laki-laki perempuan. Jadi ini diselang-seling. Laki-laki yang pertama dikawinkan dengan yang lahir dengan perempuan yang kedua. Nah, perempuan yang lahir pertama dikawinkan dengan laki-laki yang lahir kedua. Jadi timbal balik itu. Macam mana bahasanya saya bikin? Pandai-pandailah menerimanya ya. Itu timbal balik. Dua pertama laki-laki perempuan, dua yang kedua laki-laki perempuan, ini ambil mengambil. Yang laki-laki ini dikawinkan dengan yang satu, yang kedua, perempuan yang kedua dikawinkan dengan laki-laki yang pertama, begitu timbal baliknya. Kan ya tidak selamanya ya, walaupun ibunya itu juga, ayahnya itu juga, kan tidak selamanya wajah mereka itu sama. Ada yang dilahirkan pertama putih, bersih, cantik. Ada yang dilahirkan kedua hitam pula. Memang itu ketentuan Tuhan. Terjadilah Habil lahir membawa dengan adiknya perempuan cantik pula. Kabil kemudian di belakang itu lahir juga dengan adiknya satu perempuan. Kebetulan yang perempuan adik Kabil ini buruk, tidak cantik. Jadi Habil waktu mau dikawinkan oleh Adam dengan adik si Kabil, keberatan dia. Dia minta kepada ayahnya, robah peraturan sekali ini ya. Aku kawin dengan yang sama lahir dengan aku. Memang cantik pula. Ya. Kata ayahnya tidak, itu sudah undang-undang. Undang-undang di waktu itu ya. Jadi kalau kau mau kawin juga, kau kawin harus dengan adik si Kabil. Buruk pula ya. Kau mau menerima syukur, tak mau menerima, ini undang-undang, jangan kau robah. Kalau undang-undang Tuhan itu jangan disesuaikan dengan selera. Patuhi. Terjadilah pembunuhan. Ya. Ambil iktikad dia, ku bunuh sajalah si Kabil, dia habis perkara. Adik beradik
berantam. Ini pedoman untuk kita ya. Karena menengok si adik dibunuh begitu, hibalah hati Adam dan Hawa. Bersujud ke Tuhan, mohon bagaimana ini? Langsung Tuhan katakan, tidak selamanya apa yang kau kehendaki, dan ada juga di antara manusia itu apa yang kuperintahkan pun dilanggarnya. Ya, biarkan saja begitu. Mereka nanti akan merasakan akibatnya. Nah, jadi Adam Hawa mendapat ujian juga. Seluruh nabi-nabi kena ya. Tuh Nabi Nuh. Kan banyak daripada umat Nabi Nuh yang mengingkari, menantang Nabi Nuh. Termasuk anak kandung Nabi Nuh. Waktu itu mendoa Nabi Nuh. Tuhan, kalau mereka memang tidak mau lagi saya ajar, tidak mau saya didik, sudahlah. Tapi mereka mengancam, menyakiti kami. Tuhan, datangkan satu percobaan atau satu peringatan kepada mereka. Itu maka terjadi taufan Nabi Nuh ya. Sebelum itu Nabi Nuh sudah diperintah oleh Allah membuat satu sampan. Sampan besar yang kira-kira bisa memuat orang-orang yang beriman. Sampan dibikin. Nah, setelah sampan dibikin, Nabi Nuh mendoa, Tuhan, perintah engkau mengenai sampan sudah selesai. Sampan besar ya. Kata Tuhan di waktu itu, semua isi bumi ini akan saya hancurkan. Isi bumi Nuh ya. Bumi Nuh. Setelah itu lengkapkan perbekalan sebanyak mungkin. Oh iyalah, mana binatang yang perlu bisa dimakan, buah-buahan, makan makanan dilengkapkan. Tuhan, sudah tidak muat lagi sampanku ini. Ya, habis makanan itu engkau nanti akan saya selamatkan, karena bumi Nuh, bumi kau akan saya karamkan dengan penduduk-penduduknya. Naik sama sekali. Naiklah. Waktu itu nampaklah mendung yang tebal di angkasa. Waktu itulah Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, nak, jangan ikutkan orang itu nak. Mari naik ke sampan ini. Kau nampak mendung yang tebal di angkasa sana. Sejenak lagi azab akan turun. Apa kata anak? Ya, payah mengikut ayah menderita kali, kena katai, kena azab. Itu mendung tu kan mendung mau hujannya tu ya. Makin ada hujan makin makmur lah kita. Oh, lupa manusia ini ya. Apa yang disangka orang nikmat, disangkanya kalau sampai ke dia sudah nikmat pula. Belum tahu. Mungkin itu azab untuk kamu. Seperti orang yang mendoa ingin dapat anak. Bukan main, Tuhan aku tak ada anak, Tuhan pergilah. Kadang-kadang pergi ke dukun lagi. Sudah dapat anak waktu kecil dia gendong, sudah besar makan hati. Mendoa pula kadang-kadang anak terkutuk kau ini katanya. Padahal dia minta tadi itu. Itu maka waktu mendoa pun pandai-pandailah mendoa ini. Salah-salah minta nanti yang diminta mengacaukan itu. Minta kaya, sudah kaya berpukahan. Kena ancam selalu. Nabi Nuh mengatakan, wahai nak, naiklah nak. Itu azab itu tidak ya. Payah sama ayahnya. Waktu itu mulai hujan rintik-rintik. Belum menghebat, topan belum ada. Nah, mulai akan terjadi nih nak. Ikut dengan kami. Hancur kau nanti. Tidak ya? Begini enaknya hujan rintik macam ini. Waktu itu mulailah menderu topan. Mulai main. Segala pohon-pohon sudah mulai tumbang. Segala tanah-tanah sudah mulai rekah. Waktu itulah Nabi Nuh mendoa ke Tuhan. Di dalam Quran kita jumpai di surat Nuh. Di antara doanya, ya Rabbi, inna bni min ahli. Wahai Tuhan, anakku itu ahliku tuh Tuhan.
tolong selamatkan. Langsung dijawab oleh Tuhan, laisa min ahlik. Orang yang tidak mau mengikut perintahku, walaupun dia anak kau, jangan engkau masukkan dia dalam ahli engkau, biarkan dia. Tak diam Nabi Nuh. Tak lama sudah itu rekah, datang gelombang. Waktu itu nampaklah oleh Nuh anaknya tenggelam. Melambai-lambai ayahnya, ya tolong ya. Tapi si ayah tidak berani mendoa ke Tuhan lagi. Memang pada detik-detik macam itu, mohon perlindungan tidak akan diterima lagi. Oh, sudah pernah saya bayangkan kepada kita ya. Kalau sudah nampak malaikat maut datang mau melipatnya di waktu itu, baru oh Tuhan minta ampun, tak jalan lagi. Ini Quran yang mengatakan ini ya. Laisatit taubah. Sudah pernah saya membicarakan di soal taubat tempo dulu ini. Taubat tidak akan diterima Allah lagi kalau malaikat maut sudah datang menjemput. Nabi Nuh dia. Sebetulnya kita ini pun dapat ujian seperti nabi-nabi dulu ya. Apakah kamu menyangka apabila kamu sudah mengaku beriman kepada Allah, akan Allah terima saja imanmu itu sebelum engkau saya coba betul menyerah atau tidak? Sebab banyak kali manusia ini yang di dalam Quran dikatakan banyak sekali manusia ini. Wa iza massahul khairu manu'a wa iza massahu syarru jazua. Kalau saya beri rahmat manu'a, dengan rahmat itu pula dia membuat kemungkaran. Wa iza massahu syarru jazua. Dan apabila saya hilangkan rahmat itu, saya timpakan penderitaan kepadanya, nampak dia orang yang putus asa dan berburuk sangka terhadap aku. Allah mengatakan, aku tidak zalim. Nah, ini saya peringatkannya. Nabi Nuh pun kena coba. Bukan Nabi Nuh saja, Nabi Ibrahim contohnya lagi. Nabi Ibrahim ini ayahnya pembikin berhala. Dia yang mencetak tuh, ahli teknik ya. Pandai kali dia membentuk-bentuk segala macam patung itu. Kemudian dijualkannya ke tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang yang agak payah hidupnya, oh kalian payah hidup, nih sembah ini patung yang kubikin ini. Kalau kalian sembah ini dapat memberikan rahmat untuk kalian. Dan ada juga yang mengadu kepada dia, tolonglah bikinkan Tuhan mereka itu patung maksudnya. Aku dalam sakit-sakit saja nih, bikinlah patung yang bisa menyehatkan aku. Azar itu nama daripada ayah Nabi Ibrahim. Diperingatkan oleh Ibrahim, ya ayah jangan menyesatkan umat dengan membuat segala patung. Alangkah baiknya ayah supaya mereka Allah yang mereka sembah. Jadi ayah juga ikut menolong saya supaya mereka jangan jadi orang syirik. Apa kata Azar, ayah Ibrahim? Ibrahim, kau banyak cerita kau. Waktu kau masih kecil, yang membesarkan kau kan ayah. Kau tahu hasil dari menjual patung ini maka kau besar. Sekarang kau membantah pula. Ya waktu itu saya belum mengerti ya. Tapi sekarang saya mendapat wahyu bahasa perbuatan ayah ini sudah tidak betul. Tak usah ceritalah kau. Waktu itu mendoa Nabi Ibrahim, Tuhan, supaya ayahku palingkanlah dia daripada pekerjaan macam ini dan ampunkan dosanya. Datang wahyu dari Allah, Ibrahim, tidak ada hak kau untuk memintakan kepadaku agar ayah kau mendapat keampunan dariku. Jangan kau coba-coba mendoa kepadaku untuk meminta keampunan untuk ayahmu. Terdiam Ibrahim ya. Sedih kali Ibrahim di waktu itu.
Jadi Ibrahim juga dicoba ya. Tapi ada pula hiburan bagi Ibrahim, mendapat anak Ismail dan Ishak menjadi nabi. Jadi ada timbal baliknya, bukan tidak ada. Jadi ibu, bapak yang mendengar ceramah saya ini, bukan saja kepada nabi-nabi ya, ibu bapak juga akan kena macam ini ya. Apa ibu-ibu menyangka kalau sudah mendapat anak bahagia, memang waktu kecil barangkali, sudah besar petunjuk tidak di tangan kita. Hutang kita mengingatkan, sudah diingatkan, sudah. Diikutnya alhamdulillah, tidak diikutnya mau bikin apa. Kekuasaan kan tidak di tangan kita. Lapangkan sajalah dada ibu bapak. Kadang-kadang saya kesian menengok ibu bapak yang menangis menceritakan perangai anaknya. Ustaz, bagaimanalah anak saya? Tolonglah ajarkan jampi-jampi supaya anak saya patuh. Ya Allah, dipikirnya Ustaz Mahiruddin Salim ini tukang jampi-jampi barangkali. Mendoa. Sudah didoakan. Berhasil alhamdulillah. Dididik. Diperingatkan. Utang kita memperingatkan. Alah sampai di akhirat masing-masing. Kan waktu saya menyampaikan persoalan di seberang kematian, kan sudah pernah saya sampaikan. Fatimah anak kandung Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah setelah Fatimah dewasa? Dan tatkala Fatimah di rumah tanggakan dengan Ali. Jadi tanggung jawab seorang ayah sudah selesai. Apa kata Rasulullah di waktu itu? Wahai anak kandungku Fatimah, waktu sekarang nak, apa kemauan engkau minta sama ayah? Apa yang ada pada ayah, ayah bagi. La urni anki minallahi syai'ah. Tapi kalau sampai kau berada di bumi mahsyar di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidupmu, ayahmu ini tidak bisa membantu engkau di waktu itu. Nabi Muhammad ya, syafaat memang ada. Soal syafaat kan sudah saya bicarakan beberapa waktu yang sudah, tapi sambungannya masih ada. Ya sampai di sini dulu ya. Nanti kita teruskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.